Some people are stocking up while others are panic buying after the Japanese government issued an advisory regarding the mega Nankai Trough earthquake. Bikin nostalgia sama awal-awal pandemi ya. Hai. Sini Jenny ceritain. Guys, kalian notice nggak? Kalau Agustus ini lagi sering banget muncul berita soal gempa megatrust. Nggak di Indonesia, nggak di Jepang. Semuanya lagi ngomongin itu. Apalagi Jepang kan barusan aja ngalamin gempa dengan skala 7,1 Richter loh. Dan ini bikin warga Jepang jadi panik buying. Air kemasan, beras, makanan kaleng, sampai tisu toilet di supermarket Jepang banyak yang ludes diborong pembeli yang panik akibat peringatan potensi adanya megaquake setelah terjadi gempa 7,1 skala Richter di Miyazaki. Jika terjadi megaquake, ditakutkan bisa berpotensi mengakibatkan tsunami. Warga-warga pun berusaha mengantisipasi diri sebelum bencana itu terjadi. Makanya mereka borong semua barang yang mereka rasa perlu untuk bertahan kalau sampai bencana yang ditakutkan itu terjadi. Saking maraknya panik buying, supermarket sampai kehabisan stok loh dan harus ngeluarin pemberitahuan kalau stok mereka terbatas dan tidak pasti ada. Bahkan, jadinya ada kenaikan harga akibat high demand. Emang ya, bencana yang terjadi sih cuma sekejap aja, tapi bisa bikin inflasi barang secara dadakan. Serem deh. Tapi emang gempa-gempa kemarin separah apa sih sampai warga-warga Jepang aja yang kita tahu udah paling terbiasa sama gempa, jadi ikutan ketakutan dan panik buying juga. Jadi di hari Kamis tanggal 8 Agustus kemarin, bagian selatan Jepang, ya dekatnya di prefektur Miyazaki, terjadi gempa dengan skala 7,1 Richter. Dan ini dekat dengan Palung Nankai ya guys. Buat yang nggak tahu palung itu apa, nah palung itu cekungan di dasar laut yang ukurannya sebenarnya sempit, tapi sangat dalam loh. Bentuknya itu menyerupai jurang. Nah, otomatis kalau sampai terjadi gempa besar, apalagi di Palung Nankai, potensi tsunami juga kemungkinan besar terjadi. Besoknya pun di tanggal 9, dicatat ada gempa lagi loh di Kanazawa, Tokyo, dengan skala 5,3 Richter. Tapi menurut ahli seismologi, gempa tanggal 9 ini tidak berhubungan dan mengancam gempa di Palung Nankai. Dan untungnya sekarang peringatan gempa megaquake dan potensi tsunami itu udah dicabut setelah seminggu lebih tidak adanya kejadian gempa atau pergerakan tektonik besar yang tercatat dari gempa di Miyazaki dan Tokyo. Nah, kita balik lagi ya ke Palung Nankai. Kayaknya kita bisa bahas sedikit soal kondisi geografis dan kenapa Jepang itu negara atau pulau yang rentan banget sama gempa. Jadi, Palung Nankai itu dinamakan zona subduksi, area di mana dua lempeng bertemu yang membentuk daerah gunung berapi dan gempa bumi. Palung Nankai itu dijepit oleh lempeng Eurasia dan lempeng Laut Filipina. Sebagai catatan juga, seluruh Jepang itu diapit oleh 4 lempeng tektonik loh. Ada lempeng Eurasia, Laut Filipina, Amerika Utara, dan Pasifik. Ada 1 lempeng aja udah pusing, ini malah ada 4. Dengan kondisi ini aja, Jepang itu tuh udah jadi samsak bencana alam. Jadi keinget bencana tsunami Jepang tahun 2011 gak sih? Serem banget kalau diingat-ingat. Rumah-rumah, mobil, dan semua yang kesapu ombak. Korban jiwanya aja tuh dulu sekitar 18.000 orang. Itu 9,1 skala Richter loh gempanya. Kalau Jepang ada gempa dan tsunami 9,1 skala Richter di 2011, Indonesia juga punya kenangan pahit di gempa dan tsunami Aceh 2004, yang sama seperti Jepang, dengan 9,1 skala Richter juga loh. Emang ya, nasib tinggal di daerah Ring of Fire ya gitu. Ring of Fire atau cincin api Pasifik adalah daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Jadinya area-area yang dilewatin oleh Ring of Fire ini jadi aktif banget aktivitas tektoniknya. Makanya sering gempa dan bahkan gunung meletus loh. Bentar. Indonesia kan juga termasuk Ring of Fire ya. Kita ini diapit oleh 3 lempeng tektonik guys. Ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, sama Pasifik. Pantes aja, kita tuh juga nggak kalah sering diguncang gempa ya.
Jadi bisa dibilang dalam 20 tahun belakangan ini, Jepang dan Indonesia itu sama-sama pernah mengalami gempa megaquake. Dan kalau kalian liatin berita kita belakangan ini, alih-alih BMKG juga gencar waspadain loh potensi megatrust. For your information, megatrust itu sama megaquake, itu sama ya artinya. Pokoknya gempa yang mencapai 8 skala Richter ke atas dan pastinya berpotensi tsunami. Nah, semenjak kejadian gempa di Jepang kemarin, BMKG juga ikut-ikutan loh waspada sama aktivitas seismik di Indonesia. Sejak gempa besar di Jepang pada pekan lalu, tercatat ada 7 kali gempa mengguncang wilayah Indonesia. Tapi untungnya, sudah dipastikan kalau gempa-gempa ini tuh tidak terkait dengan megatrust Nankai yang melanda Jepang. Tapi biarpun begitu, BMKG tetap bilang kita tetap harus waspada karena zona subduksi yang paling aktif dan rentan dalam memicu potensi adanya gempa megatrust di Indonesia ada di wilayah pesisir Sumatera dan Jawa. Dan yang bikin serem dan ngeri itu sebenarnya karena kondisi bangunan dan fondasi bangunan-bangunan di Indonesia sendiri yang dianggap belum siap untuk menghadapi gempa. Wah, kok bisa ya? Ya, berbeda dengan Jepang yang sudah melakukan inovasi pada fondasi bangunannya agar earthquake proof. Kalau di Indonesia ini belum sampai ke situ. Bahkan banyak banget bangunan-bangunan lama yang sudah tidak prima lagi loh. Dan pastinya sangat rentan untuk hancur dan roboh begitu aja jika dihantam gempa megatrust. Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG sendiri, pernah bilang pada bulan Maret kemarin kalau infrastruktur komunikasi seperti Menara Base Transceiver Station atau BTS bisa runtuh dan bikin komunikasi terputus. Otomatis saat amit-amit bencana terjadi, gak ada yang bisa berkomunikasi, mengirim pesan atau meminta bantuan. Gak cuma Menara BTS aja loh, bahkan gedung operasional peringatan dini tsunami di Indonesia aja juga udah usur. Lokasi gedungnya ada di Kemayoran, yang bekas bandara. Nah, selain gedungnya udah berusia 40 tahun lebih, rupanya baru ketahuan juga bahwa struktur tanahnya itu berair dan kaya bekas rawa. Otomatis, kalau sampai ada gempa yang besar dengan skala 7 Richter kayak di Palu kemarin dan belum megatrust aja tuh, dipastikan gedung ini bisa amblas masuk ke tanah loh. Lah, gimana ya? Kok gedung yang jadi markas peringatan dini bencana malah hilang duluan? Makanya, BMKG lagi berencana bikin 2 gedung baru di Jakarta dan Denpasar dengan struktur fondasi yang tahan gempa. Untuk anggaran ini gak apa-apa ya, aku rela bayar pajak selama beneran bisa antisipasi bencana ya. Jadi gimana guys? Apakah kita juga harus antisipasi atau bersiap-siap dan siaga? Tentunya bagus kalau kita bisa mulai siapin diri ya. Tapi kayaknya jangan sampai terjadi panik buying juga deh. Beli secukupnya aja dan pastiin kalau udah pada tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gempa. Contohnya kayak sembunyi di bawah meja atau kasur yang kuat selama guncangan. Jangan naik lift ketika evakuasi. Dan segera cari lapangan terbuka ketika aman. Dan kalau peringatan tsunami sudah keluar, juga harus segera cari dataran tinggi ya. Karena tsunami itu dari gempa megatrust bisa sangat besar dan tingginya bisa mencapai 30 meter ke atas loh. Ada baiknya juga kalau kalian punya tas survival kit yang siap siaga dibawa ketika harus evakuasi. Isinya biasa sih makanan, kayak siap makan dan awet, air minum, senter, dan alat-alat SOS, P3K, dokumen-dokumen yang penting, dan lainnya. Ya gitu deh. Atau kalian mau tahu yang lebih lengkap bisa cek di Google ya. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Semoga kita semua aman selalu ya. Dan gimana menurut kalian tentang cerita hari ini? Coba share di kolom komen ya guys. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe, dan nyalain bel notifikasinya ya guys. Supaya aku bisa terus bawain cerita-cerita menarik untuk kalian semua. Dadah!